Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, niat zakat. Nawaitu an ukhrija zakata al-fitri an nafsi fardon lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, yang berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat yang pertama ada fakir, yaitu orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit dan tidak memiliki penghasilan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, miskin, yaitu orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit dan penghasilannya hanya cukup untuk makan dan minum saja, tak lebih dari itu. Yang ketiga, amil, orang-orang yang mengurus zakat seperti penerimaan zakat sampai menyalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang keempat, mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam juga berhak menerima zakat karena bertujuan agar semakin mantap meyakini agama Islam. Yang kelima, rikab atau rikob, membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Yang keenam, gorim atau orang yang memiliki hutang, orang yang memiliki hutang untuk kepentingan hal-hal yang positif. Yang ketujuh, fisabilillah, kegiatan yang tujuannya untuk kepentingan di jalan Allah seperti pendidikan, dakwah, kesehatan, dan lain-lain. Yang kedelapan yaitu ibnu sabil atau musafir, orang yang sedang dalam perjalanan jauh seperti pekerja atau pelajar yang sedang di perantauan. Yang ketiga yaitu niat puasa. Nawaitu sauma godi an adai fardi syahri ramadona hadihis sanati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Yang keempat, doa berbuka puasa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa. Dengan rahmatmu, ya Allah, Tuhan yang maha pengasih. Yang kelima, saya akan menyebutkan hari-hari yang diharamkan untuk puasa. Yang pertama ada puasa saat Idul Fitri. Yang kedua, puasa saat Idul Adha. Yang ketiga, puasa di hari Tasyrik, hari yang jatuh pada tanggal 11, 12, 13 pada bulan Zulhijjah, kalender Hijriyah. Yang keempat di hari Sabtu. Dilarang karena puasa di hari Sabtu merupakan rutinitas orang Yahudi, kecuali jika sedang melaksanakan puasa wajib pada bulan Ramadan. Yang kelima, hari Syak, merupakan tanggal 30 Syakban, yaitu masih ragu akan awal bulan Ramadan yang masih belum jelas hilalnya. Yang keenam, puasa saat haid atau nifas. Yang keenam, saya akan menjelaskan rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Diperintahkan untuk umat muslim percaya dan mengimani bahwa satu-satunya Tuhan yang patut disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Diperintahkan untuk mengimani malaikat Allah, wajib mengetahui 10 malaikat yang hikmahnya jika kita mengingat peran-perannya membuat kita waspada akan perintah atau perbuatan baik atau buruk. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Wajib mengimani kitab-kitab Allah bagi umat muslim. Wajib untuk mengimani setiap ayat-ayat dalam Al-Quran. Yang keempat, iman kepada Rasul. Wajib mengimani Rasul-Rasul Allah, yaitu seorang utusan Allah yang diberi wahyu. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Wajib mengimani bahwa hari akhir benarlah ada. Pada hari itu semua amal baik dan buruk akan ditimbang dengan seadil-adilnya. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Diperintahkan untuk mengimani takdir, baik qada
takdir baik dan takdir buruk qadar. Dengan ini manusia dapat menjadi tidak sombong dan ingat bahwa dunia dan segalanya dalam isinya hanyalah titipan Allah yang sementara. Yang ketujuh, ciri-ciri mencintai Allah. Yang pertama, meyakini sesungguhnya hanya Allah Ta'ala yang dipuji dari setiap sifat-sifatnya. Yang kedua, zat yang berbuat baik kepada hamba-hambanya dan memberikan nikmat. Yang ketiga, meyakini perbuatan baik Allah tidak dapat dibanding-bandingkan. Yang keempat, meyakini hukum-hukum Allah yang dituntunnya hal yang baik. Yang kelima, hambanya selalu mengingat Allah dan selalu menyebut zikir Allah. Yang keenam, sangat senang dan patuh dalam melaksanakan ibadah-ibadahnya. Yang ketujuh, selalu berpikir bahwa Allah adalah tempat menerima taubat yang maha penolong dan maha pengasih. Yang kedelapan, pengertian tawakal. Pengertian tawakal adalah menyerahkan atau berserah diri. Dalam Islam, tawakal adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi atau menunggu hasil penantian dari suatu keadaan. Yang kesembilan atau yang terakhir, cara mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, melakukan sunnah-sunnah Rasul seperti sholat sunnah, sedekah, berzikir, puasa, sholat malam, baca Al-Quran, dan lain-lain. Yang kedua, membaca sholawat. Yang ketiga, mencintai sahabat, dan yang paling utama adalah keluarga. Yang keempat, mempelajari kisah atau perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, berdoa seperti setelah sholat